Dan aku hanya tahu sekedar banjir. Iya. Pikirku cuma banjir. Tamiang tuh pikirku di awal tuh hanya banjir. Gak ada. Ya banjirnya memang Rumah. parah. Banjir, tapi kehancuran segala macam. Aku nggak tahu itu. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Di situ aku nengok beritanya luar biasa hancurnya. Kita coba lihat ada komentar nggak sih atau pertanyaan mungkin dari sahabat podcaster? Boleh di zoom. Dari siapa nih? Siapa? Bacanya gimana sih? Aja. Aza ICR. Aiz. Ahoy, mantap abah-abahku, sukses selalu. Wah, dari ada lebah begantung. Pikir dari Malaysia lebih bergantungnya ada yang komen. Iya. Dari Swiss Atar, request lagu Benang Kusut ya bah. Lagu dikit tuh. Terima Lagu dikit. kasih. Nggak ada orangnya. Ada orangnya ya. Momennya ya requestan. Ada requestan nih. Nur Hamidah Nasution, request lagu Lemak Manis. Ini lemak jahat udah bener. Ada Kak Eva Gusmala. Ngefans sama Bang Daniel saja si hitam manis katanya. Diganti-ganti nama apa? Sama lah Kak, awak juga ngefans katanya. Ada Sabrina, nih sering kali nih. Baik kali lah kalian Bang katanya begitu. Nah, apa komentarnya kalau ada orang yang ngomong seperti itu kira-kira apa komentarnya? Jujur, coba jawaban jujur ya, masing-masing harusnya beda. Apa jawabannya kira-kira? Kalau ada yang bilang mengikuti media sosial lebah begantung dibilang baik kali lah kalian Bang katanya. Coba jujur dulu masing-masing. Aku lebih diam. Hah? Aku lebih ke diam. Kalau boleh menjawab apalah kira-kira yang mau dijawab? Baik, itu memang udah kewajiban kita lah. Mana? Aku bingung mau jawab apa. Kalau itu memang udah keharusan, aku lebih banyak diam. Baik kali lo orang abang ini, aku diam aja. Aku mau ngomong apa? Itu memang udah kewajiban. Kalau dari Pak Arif mungkin apa komentarnya ketika orang melihat aktivitas lebah begantung sampai ke lokasi, mengumpulkan donasi dan mengantarkan langsung sampai kemudian menghibur. Karena yang menghibur ini dalam kondisi saat itu langka. Betul. Ya kan? Ya alhamdulillah sebetulnya apa yang kami salurkan ini kan berkat dari kumpulan donasi dari orang-orang baik semua. Bukan kami aja nih. Iya. Gitu. Kami kan sebagai wadah aja nih untuk membuat kegiatan, ada donasi yang terkumpul itu kita salurkan gitu. Ya kalau ditanya baik kali banyak yang lebih baik Bang gitu kan. Mungkin yang lebih parah dari kami perjuangannya banyak gitu kan. Bahkan berita-berita yang kena teror segala macam itu kan lebih serem sebetulnya dari yang kami buat gitu. Kalau kami ingin kan sifatnya masih sesuai dengan apa kompetensi kami, menghibur udah kami menghibur masyarakat. Ya beberapa komentar dari postingan-postingan kita di kegiatan itu kan senang, bangga, terus terima kasih sudah menghibur saudara-saudara kita di sana, gitu-gitulah. Ya kita ada saya baca itu. Apa namanya? Kayak ngerasa aduh gitu. Kayak Terenyuh lah katanya. terenyuh gitu. Padahal ini sebetulnya belum apa-apa gitu. Cuman inilah yang bisa kami buat gitu. Itulah yang bisa kontribusi lakukan ya. Gitu. Baik. Ini ada Bang yang komen tuh. Tuh. Wah bedul dari Tamiang nih, sahabat kita juga nih. Itu seniman juga, seniman dari Bedul Tamiang. komen Bang. Bisa ditampilkan mungkin. Korban juga. Wah betul. Berapa hari dapat kabar Nil? Kami risau kali. Terima kasih kepada kawan dari lebah begantung sudah hadir ke Tamiang. Wah, Masya Allah. Jadi Sehat-sehat selalu lah Pak Bedul di sana. begitu kejadian, jadi terus terang aja Pak. Begitu bencana di awal, yang paling disorot media, bukan disorot media, maksudnya yang paling kita tahu itu kan si Bolga Tapteng tuh. Betul. Ya kan? Adapun musibah di Sumut, di Sumatera itu Iya. kayak Sitang banjir. Betul. Dan aku hanya tahu sekedar banjir. Iya. Pikirku cuma banjir. Tamiang tuh pikirku di awal tuh hanya banjir. Gak ada. Ya banjirnya memang Rumah. parah. Banjir, tapi kehancuran segala macam. Aku nggak tahu itu. Kelang berapa hari ya? 3 hari, 4 hari, 5 hari. Di situ aku nengok beritanya luar biasa hancurnya. Nah pada saat itu Wak Bedul aku chat. Wak Bedul itu. Dia kan di Tamiang. Iya. Assalamualaikum. Wak, aku bilang. Centang 1. Centang 1. Terakhir tanggal 25. Udah nggak betul ini 5 hari udah nggak aktif. Iya. Aku cari lagi ada namanya Bunda Nani sana kan dari Tamiang yang sering nyambut kita lah untuk Tamiang. Assalamualaikum Bun. Centang 1. Centang 1 ya. Itu aku panik kami. Cuman kabar Wak dulu dengan beritanya luar apanya Iya. musibahnya luar biasa kan. Pokoknya setelah jalan 2 minggu baru dapat Mulai balas. masuk Starling lah.
Ya, ada mulai ada jaringan. Starlink, mulai ada jaringan baru mereka balas. Waalaikumsalam, alhamdulillah bang, kami aman kami sini semua sehat-sehat semua kata dia. Cuma rumah aja lah yang nggak bisa selamatkan tadi. Nah, cuma makan kami inilah beras pakai air Iya, iya, air iya. sungai itu Air makan sungai, beras beras. itu hitam. Iyalah. Wah aku nengoknya. Kalau dari Bang Daniel mungkin komentarnya terkait dengan dikatakan Ayo tadi. cakap lah Nancy, diam aja pula kau ini diundang Baik jauh-jauh kali mari. lah katanya. Ya, ini. Diundang jauh-jauh mari diam saja Iya, kau iya, pula. iya. Kira-kira. Tengok Juan ketabo Juan wah. Dia tim eksekutor. Apa komentar kira-kira? Ya, kalau bahasa baik kali ini agak ngeri kita, Pak. Hah? Takut ngambang kita, kena puji kan gitu. Tapi alhamdulillah lebah-lebah kawan-kawan lebah gantung macam mana Najib bikin ya bukan kita menyalahkan juga. Bukan menyalahkan ya. Ini kita pribadi arahan dari Bang Najib. Aku kan memegang sosial media lebah gantung. Jadi dalam momen-momen ini kami memang nggak ada mengonten-konten. Bahkan untuk ngonten yang keseharian lebah gantung kan terkenal lucu nih Pak. Iya, iya, betul. Terkait dengan pantun-pantun jenaka kan gitu kan. Mulai dari bulan kemarin sampai hari ini kami tak ada posting posting yang seharusnya posting lah gitu. Iya, iya, iya. Di Nah, media pertanyaannya sosial. kenapa kira-kira? Ya karena menjaga Pak. Inilah yang arahan beliau. Menjaga. Maksudnya lebih ke sini bah. Ketika saudara kita, aku lebih merasa di Tamiang tuh terdampak tuh banyak bangsa Melayu. Nah, pada saat itu terlalu tampil kita dengan jenaka, seakan-akan kita lupa dengan mereka. Ya. Aku menjaga hal itu. Sampai sekarang kami lebih banyak menjaga, bah. Aku aja sekarang pantun di atas panggung, itu harus kujaga. Aku tahu netizen ini kadang-kadang goreng apa segala macam. Ada salah kata sedikit salah cakap, digorengnya habis awak. Ya udah, aku lebih bagus lurus-lurus aja. Tahan aja dulu, nanti udah selesai. Tiada masanya udah. Artinya ini perkara etis atau tak etisnya ya? Ya, terkait benar, dengan- lebih ke situ sih. Iya. Ya, media sosial kami ini apa nih penurunan. Karena itu biasanya kan kami udah dapat sekian ini follow Iya, iya, viewers segala viewers, macam ya. kan untuk di ini. Ini memang down lah 1 bulan ini. Karena memang tidak ada ini. Karena memang kita di lebah gantung terkait dengan pantun jenaka. Kalau kita pantun-pantun jenaka ini kita naik angkat, kadang-kadang lupa lah untuk Iya, lagi. iya, iya. Kita Satu khawatir. sisi kita berkunjung ke sana, satu sisi kita pantun-pantun seakan-akan kita senang. Nggak, ini jangan. Iya, iya. Aku takut nanti itu diarah-arahkan orang. Kalau goreng-goreng ini kan, kadang minyaknya banyak, kadang pakai minyak ini, minyak apa. Betul. Ya mungkin lebih sederhananya kalau kita lihat bagaimana kemudian kebijakan pemerintah kemarin ya untuk tidak merayakan tahun baru. Ya, Ya kan, kami dengan- dibatalkan itu acara Menko. Nah, dengan kondisi ada saudara-saudara kita yang masih terdampak dengan bencana ini ya. Betul. Dan ada merasa bersalah aja kalau seandainya kita happy buat event tertentu ya kan merayakan tahun baru sementara saudara-saudara kita di sana gak usah kan cerita makan ya tempat tidur mereka aja masih belum jelas di mana. Bahkan malam itu Bang banjir kembali Bang. Naik lagi ya. Beberapa daerah Tembiang ya. Tanggal 31 tuh. Pas malam tahun baru itu. Pas Kemarin malam tahun baru ya. kami dapat kabar daerah Simpang Sumadam, apa namanya Sumadam ya? Simpang Semadam tuh. Ya Semadam. Simpang Semadam itu air mulai naik. Naik Arah mau sekumur tuh ke kiri dari Semadam. Itu kontak sana tuh udah nggak aktif. Sempat udah panik juga. Ternyata alhamdulillah sejam kemudian dapat kabar dari sana ada yang sinyalnya bagus. Kami di sini aman semua. Cuma kami siaga. Seperti itulah. Baik. Atau sama Abah kapan kita mau ke Sekumur? Ayo kawan nih. Ini kita buka donasi tadi ceritanya nih. Kita turun ke sana. Apa yang bisa kita bawa ke sana? Ya, memang kalau kita dari IPCN ini insya Allah hari Senin nanti Kemana? ke Kuala Simpang ya Aceh Tamiang Hmm. untuk menyalurkan di bawahnya ada bantuan donasi. Di Oh. bawahnya ada di lantai 1 sebagian yang memang diambil dari teman-teman daerah Jawa itu yang dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan. Ada 2 kontainer lagi di sekitaran daerah Belawan hari ini. Total sebetulnya ada sekitar 17 kontainer yang Bantuan. disalurkan. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi memang Tabarakallah, ya Allah. dari beberapa teman-teman di PCN itu berkolaborasi dengan para relawan ya, termasuk juga ada apa namanya kemarin tuh dari pesantren juga ada beberapa. Alhamdulillah. Kemudian juga dari yayasan sosial beberapa sih kemarin saya lihat mereka tuh menyalurkan bantuan itu ada yang memang sudah ditujukan ke posko, ada yang dia nggak bertuan. Jadi yang penting bagi mereka barang sudah di drop sampai di Medan, kawan-kawan di Medan lah yang menyalurkan. Begitulah bahasanya. Kalau bantuan biar aku kontak kawan-kawan. Insya Allah nanti kita Kita coba salurkan ke komunikasi. sana. Atau Wah Bedul yang lagi nonton ini, dia kan terdampak juga daerah Serui. Betul. Itu dampak juga. Nah, ada yang bilang begini Pak sama kita, di daerah Kuala Simpang tuh sebenarnya kalau dari sisi kebutuhan hari-hari itu udah terpenuhi dengan banyaknya bantuan itu. Tapi yang mereka bingungkan sekarang ini adalah bagaimana kondisi ke depan
Mereka untuk berusaha, lahan dah nggak jelas kondisinya, kemudian rumah tempat tinggal juga nggak ada gitu kan. Nah, sama nggak sih pengamatannya seperti itu? Itu bukan hanya Kuala Simpang, itu merata itu. Merata? Terdampak Tamiang seperti itu. Mereka udah bingung. Mereka ngomong tuh gini, kalau untuk 2 minggu 3 minggu ke depan ini makan kami ini bertahan. Iya, iya. Tapi itu selanjutnya kami masih bingung ini. Apa yang mau kami buat? Sama sih. sama ya seperti itu ya. Walaupun sudah ada sih jual beli berniaga di sana tuh udah ada orang jualan. Oh, perdagangan udah berjalan ya. Oh, di Sumur belum ada. Maksudnya menuju ke sana tuh Di kota. Di Kota kotanya ya. mau ke Babo itu. Kita belok kiri tuh udah ada yang jual gorengan apa. Nah, kalau ditanya ke kawan-kawan di sini, kira-kira pulihnya berapa lama lah itu akan kondisi nomor? Coba jujur kata anak-anak sekarang. Kalau gini-gini aja bantuan dari pusat tuh lebih setahun pun rasaku belum yakin. Aku tuh Setahun belum tentu ya. tentu lebih dari setahun, 2 tahun pun rasaku. Kalau gini-gini aja bantuannya ya. Apa yang menjadi dasar kemudian ngerasa nggak optimis? Katakanlah tanpa bantuan yang seharusnya. Yang paling mustahil untuk kemudian mengembalikan kondisi supaya kembali normal itu apa? Yang paling mustahil dilihat dari faktanya. Kalau Yang bersih, lumpurnya lah, bersihkan lumpurnya itulah. kayu bang. Kalau Kayu, itu, lumpur. Itu tingginya sampai 5 meter bang. Kayu semua. Membersihkan kayu, membersihkan lumpur. Lumpurnya aja kita bingung nak bersihkannya dari mana. Lumpur sampai rumah segini dah. Di dalam rumah. Iya, separuh udah rumah lu. Itu ada Bunda Nani, yang aku kenal di Tamiang, Pak. Yang aku kenal di Tamiang. Dia salah satu korban. Dan dia cerita, walaupun aku korban, Dek, apa Bang, kata dia. Ya. Tapi aku jadi relawan nih. Semua Tamiang aku udah keliling karena dapat bantuan dari Jawa, aku keliling. Kalau tengok rumahku sekarang masih lumpur semua katanya. Itu yang dibilang korban bantu korban tuh ya. Korban bantu korban. Rumahnya masih lumpur. Mereka kan nunggu setidaknya adalah bantuan tuh secara besar-besaran lah Artinya bantuannya. kebutuhan alat berat segala macam ya. Untuk Cepat dia, menormalisasi itu ya. cepat. Tang, bisa gitu, bisanya sebenarnya. Masyarakat tuh lagi udah tua-tua ngambil lumpur, lah ya sedihnya awak nengoknya. Mustahil untuk menggunakan alat-alat manual ya. Ya mustahil tidak, cuma prosesnya lama lah. Mau berapa lama? Mau berapa lama kalau mustahil tidak lah, tapi lama. Setahun tadi belum tentu ya. 2 tahun tadi Ya belum tentu. iyalah, mau dibuang kemana lumpurnya? Dibuangnya tumpukkan di depan, besok hujan jadi lagi lumpur. Iya, turun lagi deh ya. Turun lagi. Cuma katanya ada yang menampung lumpur kita nih, kata Pak Prabowo kan. Cocok, bagus juga itu. Apa pantunnya kira-kira cocok untuk lumpur tadi yang laku itu? Apa? Lumpur yang laku tadi kira-kira pantunnya apa yang cocok? Kasih. Ya ini, anak kampung menebang kayu ditebang panjang sejengkal. Oke. Kalau memang jual lumpur laku, aku pun siap nak jual. Jadi main lumpur ya. Lumpur ya. Aduh, payah mau berkomentar terlalu jauh terkait dengan hal itu ya. Oh, Agak ruwet gitu ya. Coba kita baca komentar. Ada nggak Ada komentar, Pak. di apa TikTok kita ada komentar mungkin atau pertanyaan? Bantu dicek di TikTok kita. di Facebook ada pertanyaan bah. Apa nanya nih? Oh, apa kita ya? Baik, kita coba konsentrasi dulu di. Oh, banyak nih pertanyaannya. Banyak. Masya Allah, memang kalau lebah bergantung diundang sini, bergantung semua ke bawah tuh ya. Namanya juga bergantung kita. Dari Wak Bedul nih, menyambung cerita tadi. Wak Bedul di kampung, akibat banjir bandang, Tamiang tanggal 26 November, seluruh komunikasi di Tamiang terputus, jaringan listrik rusak. Tapi kata menteri kita kemarin tuh udah nyalanya kan, 73% ya. 93. 93 ya, 93. Ada komentar, Ini pertanyaan-pertanyaan yang bahaya. Udah tahu ya tuh jawabannya gimana. Tanya lagi sih Mama. Kasih pantun untuk yang 93% menyala listrik itu. Kasih dulu. Aku gak berani tuh, gak berani aku. Kasih pantun dulu ini biar kita viralkan pantunnya dulu. Ada undang-undang yang baru nih, Bang. Ya, tapi Soalnya ini kan bahaya nih. Ini kan masalah pantun ini, pantun. Bahaya yang kritik. Kita nggak pernah pasti mengkritik ini kan. Pantun dulu untuk 93% listrik Iya, tadi. boleh. Kita curhat aja nih. Ya. Nah, curhat. Kalau kain di atas kusen, kain dibentuk dilipat-lipat. Nah, kalau listrik di Tamiang 73%, berarti desa Sumur tuh belum dapat. Itu aja lah udah. Itu aja. Karena mereka masih mati listriknya. Siap. Boleh kita lanjut komentarnya? Apakah kegiatan sosial seperti ini akan menjadi agenda rutin lebah bergantung ke depannya?
setiap ada bencana alam. Nah ini agak dilema juga nih menjawabnya nih. Karena kondisinya Besar masih tadi. iya karena kondisinya terakhir kita ngelihat di daerah Kalimantan tuh juga ada banjir mirip seperti ini. Sukabumi juga ada. Nah, apa komentar Bang Najib terkait dengan Ya pernyataan? insya Allah Bang. Insya Allah Bah. Kalau memang memungkinkan dan ternyata di sana tuh memang sangat prihatin. Kalau kawan-kawan pun, kalau bergantung ini kan kami 10 orang ini kesepakatan bersama. Kita bantu. Berangkat gitu ya. Berangkat. Masya Itu. Allah. Baik. Berarti jadi tetap menjadi brand ambassador sahabat yatim nanti kan? Oh, pasti dong. Insya Allah ya. Oke, dari Rudi, ada nggak Bang cerita atau pesan dari korban bencana yang paling membekas di hati kalian katanya? Wah. Ada. Banyak lah. Boleh dari Pak Najib dulu silakan. Jadi ceritanya gini. Jadi pada saat mereka itu mengungsi ke atas bukit, udah, situlah kumpul semua masyarakat desa Sukumur. Malam atau siang? Malam lah. Malam ya. Pada pukul 3 malam itu mereka mendengar suara seperti Hantaman kayu itu ya. teman kayu itu ke rumah-rumah warga. Dan mereka tuh hanya pasrah. Nah begitu air surut, pertama saya kurang tahu di hari keberapa, karena ada yang kedinginan nenek-nenek tadi. Hipotermia, kedinginan, dan nenek itu pun tak panjang umurnya, meninggal. Bagaimana mereka memfardu kifayakannya? Nah, pada saat itu mereka nyari kain kafan. Kain putih itu nggak ada. Di dalam kondisi lumpur yang sangat luar biasa, cucunya bilang tahan dulu, aku bakal nyari kain putih. Cucunya keliling sampai nyebrang sungai, masuk desa Babo, entah di mana dia cari, dia dapatkan kain putih itu, dia balik. Kafankan nenekku. Dapat akhirnya kan itu. Dapat alhamdulillah. Kain kafannya dapat, disolatkan. Iya posisi di bukit gimana sih dalam bentuk lereng, di situ disolatkan. Tapi mereka sudah safety, ada bawa pacul, bawa parang, mereka gali, dan dikebumikan. Jadi pada saat kita ingat kita pulang, kita naik bukit, kita kan ada nampak tumpukan batu kerikil. Nah, itulah makamnya ya. Sebelah kiri itu ya. Itu aku ibaratnya ketika cucunya langsung bercerita. Ya kalau nggak salah cucunya bercerita. Jadi kita nyampe tanggal 29, tanggal 30 pagi lepas subuh kita duduk santai. Nah, kami jalan keliling. Jadi di ujung itu ada rumah yang masih nampak utuh lah nih lah. Ya. Di situ, dan dia sangat kenal dengan Lebah Gantung. Lebah Gantung, singgahlah katanya. Singgahlah kami. Najib sama Dikin nih, sama Tengku Rio. Duduk kami situ bertiga. Di situ air bersih sumurnya. Air bersih. Duduk kami situ, tapi luar biasanya warga Tamiang ini, Bah. Itu kami nyampe. Udah makan. Masya Allah. Hah? Sempat ditanya lagi udah makan ya? Iya. Ibu masak gulai pakis nih. Ya kami mesti pakai akal, nggak mungkin kami makan, kami segan. Walaupun belum makan ya kami itu. Kok segan? Udah Bu, udah. Dibuatkan kami teh manis. Gak lama adiknya dulu datang ke situ duduk. Mereka di situlah cerita. Dan ibu itu suaminya dulu Juru kunci, Pak. Kayak juru kunci ya. Iya, yang jago berenang, yang jago apa segala macam lah. Cuma pada saat itu udah sakit. Jadi dia yang cerita. Itu yang meninggal itu, tapi cucunya kira yang turun langsung mencari kain kafan. Tadi. Dan masjid itu aku dengar ceritanya, itu masjid itu kan gini kan, Pak. Nah, ketika gitu air dengan kayu itu masuk, itu kayu itu langsung bentuk benteng di masjid itu. Ngebentengin. Masya Allah. Langsung membentengi. Cerita dari warga setempat. Jadi yang lain itu lewat aja. Kayu yang lain itu hanya ngantam kayu yang besar tuh. Nyenggol langsung buang ya. Emang udah dibentuk di bentengnya. Luar biasa nggak di Desa Sukumur tuh. Anak-anak sana jago-jago ngaji, Bah. Bacanya bagus-bagus. Jadi waktu kita nyampe jam berapa, Rip? Maghrib lah. Orang abang duluan deh. Maghrib kan? Iya maghrib. Maghrib kami nyampe di situ orang tuh lagi ngaji. Kan sekolah itu dibuat ngaji juga. Anak-anak itu sekolah rakyat itu mereka ngaji semua di situ. Dan memang anak-anak itu yang minta. Dan ternyata bukan hanya di Sukumur aja, hampir rata warga di Tamiang. Itu ketika nanti relawan balik, itu mau bawa apa? Bawa Iqra ya Iya. Udah lama kami tak ngaji. Masya Allah. Bawa berebut kalau Quran sama Iqra tuh berebut kemarin. Karena itu kan jadi amal jariah kan. Betul. Berebut orang nak nyumbangkan itu. Luar biasa. Kita nyampe, kita disambut, kita ditawari makan, kita dikasih minum. Pada saat itu mereka yang terkena bencana. Artinya
cara melayani itu masih ya. Oh luar biasa. Dan tidak berebut di sana, nggak berebut. Masyarakatnya nggak berebut. Gak ada minta-minta. Nggak ada minta-minta, nggak berebut. Sampai kita ke lokasi, mereka tenang. Dipanggil dibagi. Hampir rata sih warga Tamiang seperti itu. Kalau yang ada yang kata orang gini-gini gitu, itu terlalu apa kali. Tidak. Hanya sebagian kecil aja yang seperti itu sebenarnya. Ada tapi sebagian kecil ya. Hanya sebagian kecil saja. Baik. Kita coba baca lagi sebelum kita akhiri nih karena waktunya sudah lumayan panjang. Mengapa menurut abang sekalian penting bagi publik figur atau musisi untuk turun langsung membantu korban bencana? Dari Caca Selviani. Kira-kira apalah urgensinya? Gitu. Publik figur atau musisi harus turun ke sana ngelihat gitu loh. Oke. Apa kira-kira? Sudut pandangnya silakan. Ya karena sebagai public figure atau sebagai entertainer kan, mungkin ini yang bisa kami lakukan yang basic gitu kan. Iya. Untuk setidaknya menghibur, membuat mereka tertawa. Minimal bahagia. melupakan sejenak ya. Betul, dan itu yang terbukti bang. Jadi ketika kami hibur tuh memang betul happy kayak nggak ada kejadian gitu. Iya. Tapi setelah itu kan mereka kan pasti Iya, akan kepikiran kepikiran gitu. lagi ya. Makanya rasanya kepengen kapan lagi nih Lebah Begantung datang. Datanglah sini lagi main, hibur kami di sini. Bahkan dari video yang kami post pun komen-komen itu ada juga gitu. Iya. Datang lagi yang terima kasih sudah hadir gitu kan. Ria Ricis sudah berkunjung ke sana. Ya, Nah, sekumur itu udah Ria Ricis. Rici sudah turun juga ke sana. Jadi kalau musisi yang pembahasan musisi sebetulnya ya sebagian kawan-kawan ada juga ke sana bang. Kayak orang Bang Win band ya, udah ada juga turun ke sana Ada beberapa bagi-bagi ya. donasi. Cuman kayaknya yang sifatnya menghibur mutu. Iya betul. Ini baru Lebah Begantung Baru mungkin gantung, ya, mungkin. Bisa membaur langsung dengan masyarakat memang niat udah bawa alat seadanya apapun yang kejadian di sana Iya, main aja. Ini gitar sampai 3 putus tali ya bang. Bayangin segitu banyak masyarakat main kopongan gini, Iya, gak ada iya, sound iya. gitu kan. Betul. Dipaksa main kuat, putus narai 3. Ajar aja yang penting saudara-saudara terhibur gitu. ya. Itu sih. Baik. Boleh lagi kita cek pertanyaannya mungkin? Atau komentarnya? 1 tahun belum tentu pulih. Oh, betul ya. Lama juga. Apa tadi? Sama juga ya bang gitu. Lama juga ya bang katanya. Oke, ada dari Bayung nih. Nyanyi aja adalah Jep katanya. Dia mende goyong, sipak kan kok. Ada dana di serupanya. Males. Lanjut. Skip aja tuh. Habis. Wah, berarti seru nyanyi nih. Sebagai penutup mungkin. Tapi kita kira-kira lah kalau dari Pak Najib, nanti dari Pak Arif dan Bang Daniel, kira-kira apa nih pesan yang mau disampaikan ke warga? Kira-kira perlu ngasih pesan nggak ke pemerintah kira-kira? Jujur, ngasih pesan ke pemerintah perlu nggak kira-kira? Perlu. Kalau pesan pasti perlu tuh. Nah, pesan ini loh, bukan kritik, pesan. Kepada masyarakat mungkin, atau para donatur, atau para sahabat podcaster di luar sana yang memungkinkan untuk berpotensi berdonasi lagi. Atau memang kira-kira bahwa mata rantai donasi ini harusnya bisa selesai ya, nggak berlanjut berlama-lama karena butuh solusi yang maksimal dari pemerintah. Mungkin itu kali ya harapannya ya. Ya, aku jawab tadi. Itu lu jawab tadi. Ambil pula habis bahan gue dah. Tapi apa nih pesan-pesannya untuk masyarakat Tamiang, kemudian juga kepada pemerintah lah, khusus dari Bang Najib yang sudah terjun langsung ke lapangan. Ya, untuk khususnya masyarakat Tamiang, bersabar. Badai pasti berlalu dan pastinya akan Allah ganti yang lebih baik. Kasihlah pantun terakhir dulu mungkin. Si pantun saja pula. Kena tembak-tembak nih. Tembak langsung. Pantun hiburan nih yang bisa terkenang-kenang sampai tidur malam nanti sama masyarakat Tamiang dulu. Untuk masyarakat Tamiang. Masyarakat Tamiang khusus Son. Tunggu aku pikir dulu nih. Aku mikirkan isi pantun ini apa nak aku sampaikan ini. Iya. Untuk masyarakat Tamiang. Apa aku buat? Aku bingung dah pantunnya nih. Pastinya orang kata bersabarlah, itu tadilah. Pastinya Allah akan ganti yang lebih baik. Oke. Itu aja sih, dah. Kasih pesan ke pemerintah dulu. Bang Najib, silakan. Nah, Pesan ke pemerintah. Ada backsound-nya itu. Pesan ke Iya, pemerintah. pemerintah apa kira-kira? Tetap bagus-bagus kerja. Macam mana ya, Bu? Enggak, Ingat. bagus banget. Kalau aku bingung apa mau aku bilang ke pemerintah nih. Harapan kan bisa juga.
Jadi pemerintah mana sekarang nih? Ya, pemerintah provinsi, pemerintah kemudian di pusat mungkin yang bisa memberikan solusi secara nyata mungkin terhadap kondisi tadi 2 tahun pun belum tentu gitu kan. Jadi gini bah, Jujur aja. ini bah kalau pantun bilang, udah. Sebelah sini kamera sebelah sini. Oke. Kalau ditangkap si anak lintah, tampak manjat di ujung tiang. Aku takut kritik pemerintah, bisa-bisa job kami hilang. Pesan. Pesan. Gak berani aku Pak. Oh pesannya. Pesan apa? Pesan kira-kira ke pemerintah. Kan apa dah berlangsung melihat masyarakat yang terdampak nih. Bah, Arif aja lah bah. Arif lebih apa bah? Aku lebih. Kenapa? Arif aja bah. Mungkin dari Pak Arif mungkin silakan Arif aja, tambahkan apa kira-kira harapan-harapannya kepada pemerintah terkait dengan bencana sana. Ini kan Presiden kemarin tahun baru sudah di Toba. Betul. Ya harapannya sebetulnya bukan berarti pemerintah nggak turun gitu kan. Harapan kami itu gerak lebih cepat aja. Ya mungkin sejauh ini hanya memantau dari CCTV kan gitu. Nah, coba tengok langsung ke lokasi lah. Sebetulnya udah berapa persen gitu kan. Jadi biar supaya gerak lebih cepat penanganan juga masyarakat juga apa namanya ya tidak menunggu-nunggu ketidakpastian gitu kan. Yang selama ini mungkin sampai kapan, terus pembenahannya kapan kan gitu. Apalagi ini udah mau mendekati bulan suci Ramadan ya. Betul. Sampai rindu Lebaran bang yang kita bagi-bagi snack untir-untir itu. Nangis mak bang. Kami Snack beli jajan untir-untir bang. Sederhana gitu. Kangen itu Lebaran. dikasih, nangis mak tuh pala jajanan, teringat di Lebaran. Teringat Lebaran. Mungkin udah kebayangin gitu. Iya, nggak siap juga mental mereka menghadapi Betul. kondisi itu ya. Ya itulah makanya kami buat trauma healing lah sifatnya kan bang. Supaya mereka ya setidaknya ada terhibur, nggak langsung hari-hari terus murung gitu kan, memikirkan ya itu memang udah terjadi gitu. Betul. Tinggal kita cari solusi, mudah-mudahan ya pihak terkait bisa segeralah gerak cepat menangani segala bencana yang terjadi yang terdampak di saudara-saudara kita Tamiang yang di Sumatera lah. Gitu. Baik. Dari Bang Daniel mungkin silakan apa harus kira-kira ada plan-plan lah, step by step macam mana untuk mengerjakan ini gitu. Harus ada lah tahap-tahapan itu. Terus evaluasi lah, maksudnya kayak kemarin tuh kan Prabowo turun, Presiden turun, semua nyala nih. Semua safety, semua apa aman. Jadi Pak Presiden pun lihat udah ini selesai gitu. gitu ya. Namun tapi kan setelah itu jangka panjangnya nggak seperti itu. maksudnya gitu. itu harus dievaluasi lah kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurut Abang sebagai tambahan mungkin kira-kira apa alasan mendasar Abang merasa harus mewakili perasaan masyarakat Tamiang dengan kondisi dan statement terakhir tadi? Jujur coba. Karena kita merasakan juga deh. Kita merasakan bang macam mana mereka cerita mencekamnya mereka di hari itu kan gitu. Udah itu ya anak-anak kecil butuh air bersih, listrik segala macam itu kan memang sangat dibutuhkan sehari-hari gitu. Karena aku pun merasakan bang 2 hari kemarin di rumah ngungsi, ngerasakan jalan kaki, nggak ada makanan, ngerasakan juga bang walaupun 2 hari. Apalagi mereka udah sebulan lebih gitu bang. Itu Betul. di situ yang kita ingin gitu. Tanpa kepastian loh. Betul. Kalau buat sakit. kami kemarin 2 hari selesai air, bersihkan rumah selesai udah ya. aman gitu. Paling apa ya gitu. Mereka habis semuanya itu. Iya. Baik. Bisa kita simpulkan. Artinya setidaknya apa yang terjadi di Tamiang itu juga Abang rasakan langsung ya. Intinya jangan ABS lah bang. Baik. Mungkin sebagai persembahan penutup apa kira-kira lagu yang mewakili perasaan seorang Najib Lubit untuk merasakan ya, mewakili. Aku nggak tahu, semakin bertambahnya usiaku. Sekarang aku nyanyi sering goyang bang. Tambahnya usia. Udah berapa usia Abah sekarang nih? Udah renteng kali. Aku Udah senior kali lah ece-ecenya. Gak apa-apa, memang secara alami seperti itu memang. iya cara alami. Boleh lagu apa yang kira-kira bisa mewakili curahan hati dan perasaan seorang Mbak Najib, bagian dari vokalis Lebah Begantung, untuk mendapatkan gambaran bagaimana Tamiang saudara-saudara kita yang terdampak itu, dan kira-kira apalah yang mau diungkapkan gitu kan dalam lagu yang mungkin sebagai penutup pada acara kita di podcast pada hari ini kira-kira. Silakan.
Baik Bang Jeb. Suruh Tuh, Wak suruh Bedul, Bang Jin aku Wak cari Bedul lagi. komen lagi tuh. Karena kawan-kawan lebah begantung sudah menjadi bagian dari masyarakat Tamiang. Masya Allah. Makasih Wak Dul, abah kami. Sehat-sehat Wak Dul. Sehat-sehat Wak Dul. Salam buat keluarga di rumah. Dan ketemu lagi. Aku nih, kalau lagu terkait ini yang payah aku nak bawakan ini. Lagu apa aku bawa nih? Lagu apa cocoknya Yong? Nyanyi gitu Yong. Mayu-mayu aja. Silakan. Yang kusut cuma tahu. Ya, gue. Ya gunanya lagi. Oke, yuk. Mana? Sadar bikin di mana? Mana turun nih? Sangat dikit ya. Yuk. Mau turun lagi? Satu rap aja ya, Pak. Tidak gunanya lagi diingat dan dikenang saat yang telah lalu, masa yang sudah silam. Tidak gunanya lagi diingat dan dikenang saat yang telah lalu, masa yang sudah silam. Sungguh sulit bagiku akan merentang benang yang sengaja dikusut, putus pula di dalam. Sungguh sulit bagiku akan merentang benang yang sengaja dikusut, putus pula di dalam. Baik, terima kasih kepada sahabat podcaster yang telah ikut berinteraksi dengan kita di kolom komentar, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Lebah Begantung dan tim ya, dimanapun berada. Bersama Abah Gu. Mudah-mudahan amal jariahnya, amal Amin. ibadahnya, langkah-langkah yang sudah dilakukan ya sampai kepada lokasi-lokasi terdampak tadi dihitung sebagai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita berharap ini memberikan vibrasi yang positif juga kepada seluruh seniman yang memungkinkan untuk bisa hadir ke sana, karena sekali lagi trauma yang mendalam ini nggak akan bisa pulih dengan sebegitu cepat ya. Betul sekali. Itu proses. Butuh proses, kemudian juga butuh Sabaran lah. sabaran ya, dan kemudian Ketabahan, mental betul. juga. Dan kita berharap sekali lagi semua yang tertunda, semua yang terhambat ini bisa segera berjalan sesuai dengan rencana. Indonesia harus segera pulih dan bangkit. Izin Bah, Wadul nanti bisa kalau Wadul kapan ke Medan bisa diundang kemari. Boleh. Insya Allah nanti kalau cocok. ada Cocok Wadul tuh, dia terdampak langsung pada saat banjir mudah-mudahan kan. nanti bisa hadir di Medan ya dalam kondisi sehat, dan jelas dalam kondisi mentalnya juga lebih Betul. stabil ya. Siap, Kita harapkan itu bisa sama-sama kita di sini berbagi cerita tentang bagaimana kondisi real di sana. Saya Zain mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Hey.